Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam acara informasi teknologi. Dan di awal sesi tadi pemirsa kita sudah melihat video dari yang dibuat oleh narasumber kita terkait dengan redesain kawasan pusat informasi mangrove Pekalongan dengan basis ekowisata edukatif. Dan di pagi hari ini kita nanti akan perbincangkan terkait dengan perencanaan tersebut dengan narasumber kita yaitu Mas Ahmad Arinal. Dan kita nanti juga berikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di nomor telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik, kita sapa terlebih dahulu Mas Ahmad Arinal Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Ahmad? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah berkenan hadir di studio MTA TV. Kita akan membicarakan terkait dengan perencanaan yang dibuat oleh Mas Arinal ini. Redesain kawasan pusat informasi mangrove Pekalongan dengan basis ekowisata edukatif ya. Dan ini merupakan salah satu perencanaan yang belum lama ini diselesaikan oleh Mas Ahmad Arinal Haq ya. Baik Mas Ahmad, terkait dengan perencanaan tersebut boleh diceritakan dulu sebenarnya redesain kawasan ini seperti apa? Ini sebenarnya ada isu soal lingkungan, seperti kondisi tanah yang makin menurun, terus kemudian ada kenaikan air laut, kemudian juga ada masalah-masalah seperti yang diakibatkan dari manusia itu sendiri, seperti soal sampah dan lain-lain. Itu pengaruhnya dengan mangrove. Mangrove juga banyak yang mati karena hal tersebut. Kemudian dasar perancangan ini ingin mengembalikan pusat informasi mangrove untuk seperti sedemikian seperti dulu kala ya gitu. Jadi sebagai pusat pembelajaran sekaligus bisa digunakan untuk pusat konservasi maksud saya. Seperti itu kurang lebih Mas. Berarti di daerah Pekalongan sendiri juga mengalami kondisi tersebut ya, seperti halnya penurunan tanah, muka air juga meninggi itu. Boleh diceritakan mungkin Mas kondisi di sana seperti apa? Jadi kondisi di sana itu untuk lahannya itu kan milik pemerintah. Kemudian ini rencana pengembangan lebih lanjut lagi terkait pusat informasi mangrove. Lalu sebenarnya untuk tahap berikutnya itu ada seperti ada guest house dan lain-lain sebagai penunjang di kawasan tersebut. Berarti memang saat ini itu kondisi di sana sudah ada bangunan seperti halnya untuk menunjang konservasi mangrove-nya ya. Namun untuk kondisinya apakah juga perlu ditingkatkan kalau Mas Ahmad melihat sebelum adanya perencanaan ini? Menurut saya iya. Ditambah untuk lokasi sekarang itu lahannya tuh sebagian juga terkena air dari air pantai itu. Air pasang? Iya, air pasang. Jadi ini perlu untuk diperbarui lagi. Oh, berarti memang kondisi saat ini di sana adanya peningkatan muka air itu mengakibatkan bangunan-bangunan yang di sana terganggu ya? Sehingga perlu ada pengembangan lebih lanjut. Juga karena airnya tinggi, sebagian akses juga agak sulit untuk dikunjungi para wisatawan. Aksesnya juga hilang ya? Agak sedikit terganggu ya. Berarti tertutup oleh air? Iya, untuk beberapa waktu itu tertutup oleh air. Kawasan ini sebenarnya memiliki luasan berapa hektar Mas? Sekitar 5,7. 5,7 hektar? Iya. Semua ini adalah mangrove? Tidak semua, karena sebagian juga mangrove-nya sudah mati. Karena kondisi air yang terlalu tinggi, jadi mangrove tidak bisa hidup. Berarti memang tanaman mangrove sendiri itu tidak perlu banyak air ya Mas? Atau seperti apa kalau bisa digambarkan? Iya, itu sebenarnya seperti area transisi ya, antara darat dan perairan. Jadi kalau airnya terlalu tinggi, bisa mati. Atau bahkan
akar-akarnya tuh bisa hanyut, Oh, tumbang. ya, berarti memang sebagai semacam pembatas ya antara area daratan dan lautan. Ketika dia terkena air yang lebih banyak, akhirnya juga mangrove-nya juga rusak, Iya. menyebabkan mati. Kalau area ini sebenarnya sudah dikelola oleh pemerintah ya Mas, tadi dikatakan, apakah untuk saat ini pengelolaannya memang mandiri dikelola oleh pemerintah atau terkait dengan juga masyarakat sekitar yang ada di sana? Masyarakat sekitar pasti juga ikut terlibat di dalam situ. Tapi untuk secara keseluruhan itu dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Ya. Baik, boleh disampaikan Mas sebenarnya area yang di kawasan pusat informasi mangrove Pekalongan ini tepatnya berada di daerah mana Mas? Di daerah Kandang Panjang, Kandang Kota Pekalongan. Panjang, Iya, Kota Pekalongan ya. Terkenal dengan nama pantainya? iya, pantainya. Ya pemirsa yang mungkin rumahnya dekat Pekalongan pasti sudah tidak asing. Iya, pasti sangat familiar. Termasuk Mas Arino sendiri ya, Iya. asli Pekalongan dan memiliki keinginan untuk mengembangkan kawasan yang di sana ya. Baik Mas, kalau dalam perencanaan ini tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan ke para pemirsa atau hal-hal yang spesial dari perencanaan ini yang Mas Arinal ingin sampaikan tentang apa? Mungkin soal ekowisata edukatif. Ekowisata edukatifnya ya? Iya, ekowisata itu jadi wisata yang berbasis konservasi alam, kemudian edukatifnya itu hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi para pengunjungnya, seperti itu. Untuk meningkatkan pengetahuan ya, Iya, selain itu diantaranya itu. selain itu juga menjadi konservasi mangrove-nya sendiri. Iya, Karena memang penting ternyata fungsi dari mangrove sebagai pencegah untuk air naik ke permukaan juga ya Mas Iya. ya. Areanya sendiri 5,57 hektar. Untuk istilahnya area keringnya berapa persen ini Mas? itu hanya sedikit sih, karena kebanyakan sudah diisi oleh air semua. Saat ini kondisinya seperti itu? Iya, seperti itu kurang lebih. Berarti memang perlu ada penanganan khusus ya? Iya. Termasuk juga dengan perencanaan ini barangkali juga bisa memicu adanya peningkatan kondisi di sana dan tidak mengalami kerusakan kembali. Kalau sebenarnya alur dalam perencanaan di kawasan ini yang Mas Arinal sendiri lakukan seperti apa? Jadi alurnya itu kita sempat mendatangi ke instansi pemerintahan, kemudian kita minta data, lanjut melihat ke lokasi existingnya seperti apa, kemudian kita wawancara juga ke pengurus tempat, lalu kita bikin solusi desainnya seperti apa. Oh, berarti memang alurnya dimulai dari yang pemiliknya ya, pemerintah Iya. terkait hal tersebut, Iya. izin juga terkait dengan adanya redesign ini ya Mas ya. Tentu dalam suatu redesign ya Mas ya, termasuk juga dalam ekowisata, apakah juga memiliki peraturan-peraturan tersendiri sehingga menjadi acuan kita dalam melakukan perencanaannya? Sebenarnya jadi dasar dari ini juga ada peraturan dari RT RW itu yang menyebutkan bahwa ada pengembangan mangrove park ini untuk lebih ditekankan karena mungkin keadaannya yang udah kritis dengan fungsi yang vital sebenarnya itu akhirnya juga dimunculkan di RT RW. Oh, iya. peraturan RT RW. Iya. Barangkali kalau para pemirsa belum paham dan belum awam dengan RT RW itu rencana tata ruang wilayah. Ya, itu salah satu aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan suatu kawasan. Iya. Termasuk juga hutan mangrove di sana juga ada dan ini menjadi dasar oleh Mas Arinal untuk melangkah dalam perencanaan ini ya. Iya. Kalau dari perencanaan sendiri kemudian kita mengikuti peraturan, lantas hal-hal selanjutnya yang dilakukan oleh Mas Arinal sebelum mendesain, data seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang perencana itu? Data existing kurang lebih, kemudian ada existing bangunan, terus rencana makro ya, rencana makro itu kawasannya mau seperti apa, nanti berkaitan dengan aksesibilitas juga gitu. Ya. Termasuk juga sampai ke aksesibilitasnya ya. Ya. Kalau sebelum ke arah sana Mas, tentu kita juga harus menganalisa sebenarnya suatu kawasan ini cocoknya nanti dibawa ke arah konsep seperti apa gitu ya. Ya. Apa yang dilakukan Mas Arinal untuk melakukan hal tersebut? Analisa-analisa apa saja yang dilakukan?
Ya, di antara tadi seperti aksesibilitas. Aksesibilitas ini pada konsep perancangan itu dibagi menjadi dua. Iya. Jadi menuju site dan di dalam site. Untuk menuju site itu di situ kan di sekitar site itu ada wisata lain namanya Pasir Kencana, itu baru itu. Jadi itu seperti plaza gitu. Kemudian untuk wisatawan yang menggunakan bis atau rombongan itu yang 50 orang, itu nanti bisa dialokasikan parkirnya ke wisata tersebut. Kemudian dilanjut dengan shelter, ada shelter diisi bis pariwisata. Nanti itu menuju ke area site. Oh, itu yang berada di menuju site-nya Menuju ya, site. ya. Ya, Kalau yang karena di dalam itu dikarenakan lahan yang di menuju site itu kecil. Jadi nggak muat untuk akses bis besar. Oh, berarti ada semacam apa ya, kerjasama dengan yang ada di sana. Iya, untuk perencanaannya seperti itu. Iya. Kalau yang di dalam set sendiri aksesibilitasnya yang digunakan oleh Mas Nah, itu Arinal? ada darat itu jadi bisa menggunakan jembatan, kemudian bisa menggunakan perahu. Oh, Iya, jadi ada beberapa bangunan yang itu hanya bisa diakses jalur perahu. karena air ya? Karena sekitarnya air. Jadi kita karena ekowisata, Yeah. balik lagi ke penekanannya konservasi, kita usahakan meminimalisir pembangunan di situ, atau jembatan-jembatan yang sepertinya tidak perlu atau bisa diakses dengan perahu, ya sudah perahu saja. Seperti itu. Berarti memang saat ini sudah dikonsep seperti itu ya? Iya. Kalau di sana existingnya. Mas Arinal ini membuat konsep baru dengan tidak merubah secara sepenuhnya. Jadi meningkatkan potensi yang ada di sana ya. Selain dengan mangrove yang menjadi apa ya, semacam utama dari sana, potensi apa lagi yang sebenarnya Mas Arinal lihat dari kawasan mangrove di Pekalongan ini? Untuk potensi itu apa ya, bisa mendatangkan wisatawan ataupun peneliti yang itu nanti kan juga bisa sebagai apa ya, sumber dana untuk pengelolaan ataupun untuk masyarakat itu sendiri. Oh. Iya. Kalau saat ini keterlibatan masyarakat apakah hanya istilahnya menjual atau lapak yang ada di sana? Iya. Di antaranya itu. Berarti selain istilahnya edukasi untuk mangrove, di sana juga ada semacam kafetaria khusus atau? Iya, seperti itu ada. Kalau yang akan dikembangkan Mas Ahmad sendiri, nanti fasilitas-fasilitas apa saja yang akan dibuat? Itu ada area pusat informasi mangrove untuk informasi dan pembelajaran tentang mangrove. Di situ juga ada perpustakaan. Iya. Kemudian ada area pembibitan, ada area penanaman. Kemudian ada area pendukung, mungkin seperti area plaza Iya. untuk berkumpul para pengunjung. Kemudian ya ada seperti objek-objek perahu-perahu itu kan sebagai atraksi juga. Oke. Iya. Berarti istilahnya nanti ingin memaksimalkan potensi datangnya wisatawan ke sana ya, untuk menambah pemasukan lah, ada pendapatan warga yang di sana. Baik, di area yang seluas 5,7 ini tentu perlu ada semacam zonasi terkhusus sebelum kita melakukan perencanaan ya Mas ya. Yang dilakukan Mas Arinal apakah juga hal tersebut dibuat? Nah, saya kelompokkan beberapa track, saya bilangnya. Jadi track 1 itu berisikan area parkir, kemudian area pengelola, tiketing, lobby, ada masjid atau musola kecil, kemudian ada toilet, sama plaza. Jadi itu area 1 itu di situ. Kemudian area 2 itu masuk ke pusat informasi mangrove dan perpustakaan. Lalu di area ketiga itu ada area pembibitan, area diskusi, dan lab. Lanjut lagi ke area selanjutnya itu ada area penanaman mangrove yang lokasinya berdekatan dengan tepi pantai. Berarti ada 4 trek kurang lebih ya, Iya, yang ada di sini untuk pengelolaan sehingga nanti bisa maksimal dalam fungsinya. Iya. Kalau di area ini tentu
perlu ada semacam pembangunan secara fisik ya Mas ya? Atau memang kita nanti tidak akan mengembangkan ke arah situ? Ya itu fisik pasti jelas kan, karena itu rencana yang barusan itu terbagi menjadi 4 trek. Nah kemudian untuk rencana lanjutan mungkin jadi seperti guest house, kemudian ada area UMKM atau workshop, itu mungkin nanti bisa menggunakan rumah warga yang dijadikan sebagai tempat workshop dan guest house. Nanti jadi selain bisa jadi atraksi, bisa juga jadi sumber pemasukan bagi para warga sekitar ya. Baik. Ini kan kawasannya istilahnya kawasan yang alam ya. Segala sesuatu yang sudah diciptakan di alam pasti kalau kita istilahnya datang untuk mengembangkan pasti ada semacam perubahan ya yang terjadi di alam. Bagaimana menanggapi hal tersebut oleh Mas Arinal sebelum melakukan perencanaan ini? Apakah memang ini nanti tidak mengganggu kawasan alam sendiri atau seperti apa? Boleh disampaikan. Nah, ini sebisa mungkin kita meminimalisir kondisi alam yang supaya tidak terganggu. Di antaranya seperti bangunan itu sebagian juga tidak permanen atau diuruk gitu. Jadi ada yang terapung juga. Iya. Terapung ya? Iya. Berarti tidak mengganggu kondisi yang ada di sana? Iya. Kalau pengelolaan sendiri supaya alamnya ini tetap istilahnya lestari, apakah hanya dengan penggunaan material-material saja atau ada semacam penanganan khusus? Jadi mungkin kedepannya bisa juga ada pengembangan silvofishery atau seperti peternakan udang atau ikan seperti itu. Ini kan salah satu isu yang tadi diangkat kan adanya semacam air pasang ya Mas ya. Apa yang menjadi desain khusus untuk menangani hal tersebut dari Mas Arinal? Di antaranya tadi dengan bangunan yang terapung. Terapung ya? Iya. Contohnya yang akan diterapkan bangunan yang terapung ini apa Mas? Itu ada ruang diskusi dan lab. Iya di situ. Kondisi strukturnya seperti apa? Boleh disampaikan nanti? Jadi strukturnya itu seperti menggunakan kayu, dok, tapi nanti ada pengikatnya, porosnya itu. Jadi ketika naik turun itu nggak lari kemana-mana. Nah untuk biar terapung kita menggunakan plastik PVC 200 liter seperti drum itu, kita susun di bawah bangunan. Oh, berarti kita bisa memanfaatkan material-material tersebut untuk menjadikan kawasan atau bangunan yang terapung ya, dan tidak mengganggu kondisi di sana ya. Oke, baik Mas Arinal, ini tadi informasi yang luar biasa untuk kita semua. Tapi kita akan istirahat terlebih dahulu dan nanti dilanjut di sesi kedua. Dan kita sampaikan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Untuk kali ini kita masih membahas terkait dengan redesain kawasan mangrove yang ada di Pekalongan. Jadi nanti para pemirsa silahkan yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Dan di pagi hari ini kita masih membicarakan terkait dengan redesain kawasan Pusat Informasi Mangrove Pekalongan dengan basis ekowisata edukatif. Dan silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bersama kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik, Mas Ahmad Arinal Haq, kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini. Tadi kan Mas Ahmad ingin fokus menampilkan redesain kawasan ini ke ekowisata edukatifnya ya. Tentu ada konsep-konsep yang Mas Arinal tawarkan untuk para pemirsa dan para wisatawan yang datang di sana. Bisa disampaikan? Seperti yang saya katakan tadi, Mas. Jadi ada beberapa truk gitu. Itu kemudian seperti area utamanya kan ada pusat informasi mangrove, perpustakaan, pembibitan, lab dan ruang diskusi dan area penanaman. Itu sih, Mas.
itu menjadi pusat edukasinya Iya. ya. Berarti ada 2 bangunan pokok atau berapa ini Mas yang nanti akan direncanakan? Ada 3. 3 ya. Jadi pusat informasi mangrove, perpustakaan, Ya. dan lab dan bawahnya itu ruang diskusi. Kalau konsep bangunannya sendiri, apakah juga mengikuti istilahnya kondisi di sana? Ini kan di pinggir pantai, tentu tidak sama lah dengan bangunan yang ada di Iya. daerah pegunungan. Kurang lebih sih hampir sama sebenarnya, Mas. Cuma mungkin yang membedakan adalah pondasinya. Kemudian untuk sebagian tadi ada yang menggunakan terapung. Terapung. Iya. Pondas. Berarti istilahnya bawahnya ya yang Iya, paling banyak. iya. Kalau dari segi fisik, adakah semacam eksterior yang ditonjolkan mungkin dari segi budaya atau semacam itu, Mas? Saya mungkin lebih concernnya ke konservasinya. Iya. Jadi untuk penekanan pada bangunan tidak terlalu. Berarti bangunannya istilahnya ya biasa. Iya. Cuma kalau keunikannya sendiri, Mas? Mungkin penggunaan material yang didominasi kayu dan bambu mungkin diantaranya itu. Kayu dan bambu ya, Iya. dominasinya. Berarti material-material alam, material-material yang ada di sekitarnya ya. Perlu perawatan khusus ya sebenarnya Mas terkait dengan material-material tersebut. Iya, kalau misalkan kayu gitu kan lebih tahan air juga sebenarnya. Iya. Berarti ketika dia ada di air lebih tahan lama ya. Iya, tapi kan juga itu tidak bersentuhan langsung dengan air kan. Jadi, Yang penting ada kondisi udara yang lebih dingin, Iya. kandungan airnya lebih tinggi, nanti bisa menyebabkan lebih bagus juga untuk kayu kualitasnya ya. Baik Mas Arinal, bagaimana sebenarnya kalau konsep ini nanti diterapkan, apa yang akan ditawarkan untuk para pelancong yang ada di sana? Konsepnya itu jadi balik lagi juga tadi kayak misalkan untuk wisata itu dari awal masuk sudah bisa menggunakan bis pariwisata. Kemudian untuk mungkin yang tidak bisa sehari di situ, jadi kemudian bisa menggunakan guest house. Kemudian juga ada area workshop sebagai pendukung atau atraksi utamanya di area itu, Pak. Kalau kita balik ke belakang lagi ya Mas ya, bahwasannya dalam perencanaan kita kan juga nanti harus merencanakan berapa banyak sebenarnya orang yang akan menggunakan area tersebut. Kalau di analisa Mas Arinal sendiri bagaimana? Itu untuk kapasitas bisa menampung sekitar 200-an orang. Sekali 200, waktu ya? Oh, untuk sekali waktu semua bisa diakses untuk 200 orang ya? Iya. Itu pun kan sebenarnya jadi kan karena ada track-tracknya, jadi bertahap. Track 1 ke track 2 ke track 3, jadi gitu. Berarti tidak sepenuhnya ada semacam bangunan khusus yang bisa menampung 200 orang? Hanya ada di plaza. Oh, plaza Iya. ya? Yang rencananya juga sebagai kafetaria untuk kerja. Berdekatan juga dengan itu. Oh. Iya. Kalau dari segi bangunan kita bedah satu persatu ya Mas ya, dari ruang informasi sendiri, atau tata ruangnya bisa disampaikan ke para pemirsa? Itu untuk area itu berisikan seperti ada peta persebaran mangrove, kemudian ada contoh-contoh seperti mangrove itu seperti apa, dan informasi-informasi berupa tulis-tulisan atau diorama atau maket-maket seperti itu isinya seperti itu. Kalau yang saat ini di sana, apakah juga sudah ada pusat informasi? Sudah ada. Dan memang tata ruangnya seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Fungsinya berarti sama, kita hanya pengembangan ke daerah desainnya ya? Iya. Kalau dari perpustakaan sendiri, apakah juga ada semacam tata ruang khusus? Tidak ada sih, cuma ada untuk area anak gitu aja. Baik, saya sangat tertarik sebenarnya terkait dengan beberapa desain yang ditawarkan oleh Mas Arinal ya, bahwa ada yang pondasinya terapung sehingga nanti tidak terpengaruh dengan adanya pasang surut air laut. Tentu ini sebenarnya suatu ide yang bagus, dan apakah ini nanti sebenarnya kalau terkait dengan ke depan semacam perawatan sendiri, apakah ya murah ya Mas? Kita kan juga harus memikirkan ke arah situ kalau dalam perencanaan. Mungkin ini lebih ke soal perihal skripsi. Jadi untuk ke
biaya mungkin kita tidak terlalu menekankan ya. Yang istilahnya lebih ke aspek fungsinya ya. Iya, lebih fungsi tata ya. ruang seperti itu ya. Salah satu isu juga kan tadi terkait dengan kondisi lingkungan yang mungkin banyak kerusakan termasuk sampah dan lain sebagainya. Kalau Mas Arinal sendiri menanggapi hal tersebut? Nah itu makanya itu perlu adanya pusat informasi mangrove karena untuk mengedukasi masyarakat atau orang awam yang belum mengetahui apa itu mangrove dan bagaimana harus menyikapi mangrove itu. Di antaranya misal mangrove bisa mati akibat penumpukan sampah di akar-akar. Kemudian ada juga kasus pemancing itu memilih spot atau mencari spot yang nyaman, tapi dengan mengorbankan dengan memotong ranting-ranting mangrove sebagai tempat duduk. Ya, atau spotnya lebih enak atau apa ya? Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Oh ya, memang kondisi. Kalau kita lihat tempat wisata yang semua berbasis alam, ekowisata alam, itu kan salah satu permasalahan yang sekarang timbul adalah kondisi seperti itu. Belum banyak yang memiliki kebijakan untuk menjaga kondisi alamnya. Tiba-tiba ketika sudah mulai rame, alamnya sendiri yang nanti rusak. Kalau secara fisik bangunan ada semacam mungkin tempat pengelolaan sampah khusus atau tidak, atau semacam itu? Tidak ada sebenarnya. Iya. Cuma yang penting kita menekankan bahwasanya terkait dengan keilmuannya ya. Kita memberikan contoh terkait edukasinya. Baik, kalau di segi mangrove-nya sendiri, apakah juga nanti dari Mas Arinal punya semacam skema supaya mangrove-nya ini tetap bagus gitu dalam perencanaan ini? Jadi karena ini juga masuk ke dalam atraksi, para pengunjung itu bisa melakukan pembibitan hingga ke tahap penanaman. Penanaman itu nanti berada di pesisir yang diutamakan yang sebelah situ. Oh, iya. Berarti memang bisa dikondisikan untuk juga saling menjaga ya. Iya. Dari proses pembibitannya ada sampai penanamannya juga diberikan contoh. Kalau target saat ini yang mungkin sudah terlaksana ya di tempatnya kawasan mangrove pusat informasi ini, apakah juga sudah mencakup itu semua? Di antaranya sih sudah, cuma apa namanya mungkin karena kondisi alam yang seperti itu, akhirnya banyak wisatawan yang mungkin mengurungkan niatnya untuk ke lokasi. Karena kondisi alamnya? Iya, kondisinya yang kurang memadai seperti itu. Oh, baik. Saya bisa tergambarkan bahwasanya bisa jadi ini sebagai PR ya, pengelola untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang edukatif, juga harus mementingkan kondisi-kondisi juga. Bukan hanya kita terfokus pada datangnya wisatawan ya, yang menjadi income lebih untuk kita. Baik, kalau Mas Arina boleh disampaikan bahwasanya redesain kawasan mangrove ini kan tentu juga perlu kita melakukan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kita dalam melangkah kan ya. Kalau dari desain sendiri, termasuk dari material sendiri, apakah juga menjadi pokok yang menjadi pemikiran Mas Arina? Mungkin karena kondisinya yang apa namanya, mungkin kelembapannya tinggi, pemilihan kayu seperti itu menggunakan kayu-kayu yang tahan air juga, mungkin seperti jati, gitu, ulin. Oh, ya. Kebanyakan berarti kayu-kayu keras. Iya. Kalau dari segi interior, apakah juga harus menggunakan kayu-kayu yang semacam itu? Ada juga yang menggunakan itu. Kenapa kita tidak menggunakan material yang istilahnya permanen, Mas? Kalau Mas Arina seperti beton atau yang lain? Itu kan karena kita ada yang terapung, otomatis kalau menggunakan beton itu beban apungnya makin berat. Jadi menggunakan material-material yang lebih ringan. Seperti itu. Berarti memang sudah dikondisikan supaya nanti bisa terapung dan tidak mengganggu kondisi yang ada di sana. Baik, kalau dari segi eksterior sendiri, apa sih Mas yang membuat kita seorang wisatawan menjadi tertarik untuk datang dan melihat kawasan mangrove ini? Mungkin bukan eksteriornya, bukan ke bangunannya. Jadi untuk wisatawan yang masuk itu bakal disambut oleh gate yang apa namanya seperti di video tadi, ada apa namanya keterangan, terus juga ada signage penunjuk jalan
itu mungkin yang bakal memandu para wisatawan ke dalam site dan di dalam site-nya juga. Menjadi suatu poin plus ya ketika pemirsa wisatawan yang datang bisa tergambar dengan kondisi yang ada di sana. 5,7 ketika kita melihat secara sepenuhnya sepertinya juga capek ya Mas ya. Ada aksesibilitas yang tadi disampaikan, ada perahu juga, ada semacam jalan yang melayang juga. Ini menjadi poin untuk poin view-nya untuk para pemirsa datang melihat yang mangrove di sana. Baik, kalau area mangrove sendiri apakah juga memang seluas 5,7 Mas? Atau mungkin hanya sebagian persen yang menjadi pusat konservasinya? Jadi 5,7 itu area yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian untuk area yang sudah ditanami mangrove, ya otomatis karena ini masih proses pengembangan, jadi belum semuanya terpenuhi. Nah, untuk pembangunan sendiri itu juga kita meminimalisir karena lebih diutamakan untuk mangrove-nya. Berarti 5,7 targetnya atau sepenuhnya? 5,7 itu total, seluruh site-nya, luas site-nya. Berarti tidak semuanya ditanami mangrove, ada yang area kering juga ya. Baik, dari segi desain ini nanti ke depan apa ada semacam yang akan dikembangkan lagi Mas dari yang sudah dibuat oleh Mas Arinal? Itu mungkin sekitar itu aja sih Mas. Iya, kemudian mungkin yang tadi penggunaan rumah warga sebagai area UMKM atau workshop dan guest house. Iya. Kalau dari segi pemanfaatan mangrove sendiri, ketika istilahnya mangrove-nya yang sudah tua, apakah juga bisa dikembangkan depannya? Jadi mangrove itu bisa digunakan atau bisa diolah menjadi seperti sirup, kemudian ada area jajan-jajan juga dari biji mangrove-nya itu. Kemudian mungkin kalau batang-batangnya itu bisa dibuat aksesoris ya Mas, mungkin Mas. Kalau dari bahan bangunan tidak bisa Mas, kalau tanaman mangrove? Sejauh ini saya belum mengetahui itu sih. Iya. Berarti kalau semacam misalkan semua saling terhubung ketika sudah mungkin masanya dan diganti, bisa dikembangkan sebagai bahan bangunan juga. Sebenarnya untuk mangrove itu malah baru kuat-kuatnya sekitar 15 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas. Ya. Masanya juga panjang sebenarnya umurnya ya. Iya, panjang. Oke, baik Mas. Apakah desain ini nanti ke depan bisa disampaikan ke pengelola atau memang saat ini sudah sampai ke beliau? Untuk saat ini belum sih Mas. Iya. Ketika sampai harapan kita semua ini nanti bisa menjadi pertimbangan untuk pengembangan kawasan yang ada di sana ya Mas ya. Baik Mas Arinal, barangkali ada pesan untuk para pemirsa ini yang nantinya mau melakukan perencanaan suatu kawasan atau yang mau mengembangkan wilayah di sekitar rumahnya dengan konsep-konsep yang edukatif seperti Mas Arinal. Ada pesannya? Mungkin tetap cek lagi ke peraturan daerah, kemudian cek lagi soal existing, bagaimana di situ apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian tetap tetap bisa usahakan untuk tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar site. Ya, berarti jangan sampai pengembangan yang kita lakukan, perencanaannya malah merusak kondisi yang ada di sana ya Mas ya. Salah satu poin yang perlu kita pertimbangkan pemirsa yang akan melakukan perencanaan, jadi harus hati-hati juga, jangan sampai menyalahi aturan juga ya Mas ya. Baik Mas Arinal, terima kasih untuk informasinya, kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga ini nanti perencanaannya bisa menjadi pertimbangan dan dari pengelola dan barangkali nanti Mas Arinal bisa menjadi arsitek perencana yang bagus. Saya tunggu nanti karyanya di sini di MTA TV. Semoga sehat selalu juga untuk Mas Arinal dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program informasi teknologi untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.